Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung hari ini, Rabu 15 Maret 2023. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo pada 2020 sampai dengan 2022. Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut merespon terkait pemeriksaan kali kedua salah satu menterinya tersebut. Sebelumnya, Johnny G. Plate sempat diperiksa sebagai saksi pada 14 Februari 2023 dengan kasus yang sama. Hormati, semua proses hukum kita hormati, terhadap siapapun. Johnny G. Plate terlihat sudah sampai di Kejagung pada pukul 9 pagi. Selain kehadiran Menkominfo, Kejagung memastikan bahwa adik Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate, juga turut diperiksa hari ini. Di sisi lain, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, sebelumnya mengatakan bahwa jajarannya akan mendalami berbagai kemungkinan terhadap Johnny G. Plate, termasuk soal fasilitas yang dinikmati adiknya tersebut. Nantinya, selain memeriksa soal keterkaitan dan peran adik Johnny G. Plate dalam perkara BTS 4G Bakti Kominfo, penyidik juga akan menggali soal perannya selaku pengawas dan pengguna anggaran di Kementerian Kominfo. Kejagung juga akan mendalami terkait manipulasi perkembangan pemalsuan proyek BTS 4G Bakti di Kominfo. Dalam pemeriksaan yang digelar di Gedung Bundar Kejagung, Johnny terlihat datang dengan membawa sejumlah dokumen. Ia pun diperiksa dengan didampingi penasihat hukumnya. Menurut Ketut, dokumen yang dibawa Johnny nantinya akan dicocokkan dengan dokumen yang sudah dimiliki penyidik lainnya. Dalam perkara ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya yakni Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Sementara keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.